Alhamdulillah, kembali kita mengkaji kitab Safinatun Najah, yang mana di malam hari ini kita sudah sampai pada bab ya, masih bahas tentang zakat, namun kita sudah sampai pada poin yang ke-5 dan ke-6. Perlu saya ulangi kembali bahwasanya zakatul mal, zakat harta itu ada 6 macam. Yang pertama adalah hewan ternak. Hewan ternak itu yang yang nanti wajib zakat adalah hanya 3: kambing, sapi, dan onta. Kemudian apalagi? Warna gedan, emas dan perak, perhiasan. Kemudian yang ketiga adalah wal muasyarat. Yang berikutnya adalah muasyarat. Muasyarat ini adalah hasil pertanian, yang mana hasil pertanian ini ada 2 macam, yang bentuknya buah dan yang bentuknya biji-bijian. Yang buah itu adalah kurma dan anggur, adapun biji-bijian itu adalah gandum dan beras, atau bisa dikatakan pokoknya di situ yang biasa jadi makanan pokok. Kemudian terakhir yang kita bahas adalah tentang zakat perdagangan ya. Zakat perdagangan kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya yang wajib dikeluarkan hanyalah rubu' usyur atau 0,5%. 0,25 ya, rubu' usyur 0,25%. Jadi ketika kita ini modalnya 100 juta, kemudian sampai haul, dari niat itu sudah kita hitung haul, kemudian sudah sampai setahun, dan alhamdulillah batin ini tambah akeh, lebih daripada 100 juta, karena 100 juta itu sudah masuk nisab, maka yang wajib dikeluarkan 0,25% dari 100 juta itu berapa? 2 juta 0,25 2,5%. Oh ya, 2,5% ya, 0,2 2,5%. Ya, kalau 100 juta berarti 2 juta setengah. Ya, 2,5%. Ngapunten. Salah, matur nuwun, sudah diingatkan. 1/10 dari 1/4 dari 1/10 itu berarti 2,5%. Ya, benar. Saya matematika agak lemah soalnya, Pak. 10/10 berarti dibagi 10. Jadi hitungannya gini, di kitab kan rubu' usyur 1/4 dari 1/10, artinya seperti itu. Berarti dibagi 1/10 dulu. 100 juta bagi 1/10 berarti 10 juta. 10 juta saya dibagi 1/4 lagi atau dibagi 4 lagi, jadinya 2,5 juta. Jadi dari 100 juta modal kita yang sudah sampai nisab, hasil semuanya dihitung barang kita keluarkan yang dari laci itu tadi 2,5 juta. Makanya kalau yang ada di pasar itu, kita punya toko, dihitung-hitung insya Allah kalau tokonya itu gede, pakaian atau apa, terus dihitung modal lebih misalnya 100 juta, kemudian dihitung barang yang masih nyantol di orang, terus yang ada di laci kok lebih dari 100 juta, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Zakatnya berapa ya? Tadi itu kalau 100 juta, nah terus itu maka yang dikeluarkan adalah 2,5 juta, sedikit sekali. Nah, bagi mereka yang nggak dapat, misalnya ya dagang cuma nggak sampai nisab, gimana? Berarti gak wajib zakat. Cuma alangkah baiknya untuk sedekah. Jadi sudah disisihkan, itu lebih baik, menyisihkan sebagian harta untuk sedekah ben barokah. Kemudian yang ke-5 ya. Yang ke-5 ini adalah rikaz. Rikaz ini apa maknanya? Di sini disebutkan ar-rikaz bi kasri ra wal al-markus ay al-madfun fil ard, yakni harta yang tertimbun di dalam tanah ya. Harta yang tertimbun di dalam tanah, atau bisa dikatakan bahasanya kita harta karun. Jadi harta karun itu kalau kita temukan wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Cuma ada ketentuan-ketentuan yang perlu kita ketahui habis ini. Apa? Ini ketentuannya, wajib zakat
atas barang atau harta karun yang kita temukan itu apa? Ada 4. Ada 4 syarat. Yang pertama ayyakuna dzahaban au fiddatan. Hendaknya harta karun itu berupa emas dan perak, kembali ke emas dan perak lah lagi. Kalau yang ditemukan berlian gimana Ustaz? Kalau yang ditemukan itu apa? Sing berharga lagi apa ya? Batu giok. Mahal kan? Mahal Pak nggih? Nah, saya tanya sama ahlinya. Batu giok, zamrud, waduh, masya Allah, zamrudnya bukan berbentuk akik, tapi zamrudnya berbentuk misalnya piring misalnya. Wah, ini mahal itu sudah. Maka gimana? Apakah wajib zakat? Enggak, karena bukan dari emas dan perak. Wah, enak berarti enggak zakat ya kalau menemukan hal barang-barang seperti itu. Nah, tetap ketika sampai dapat berarti itu rezeki dari Allah. Jangan lupa untuk berbagi kepada sesama. Intinya gitu, sama. Nanti hukumnya jadi sunnah untuk mengeluarkan sebagian dari hasil penjualannya mungkin ya. Tapi kalau emas dan perak wajib. Nah, makanya syarat harta karun yang wajib dizakati yang pertama adalah emas dan perak. Wa ayyakuna nisaban. Nah, hendaknya nisab sampai mencapai ini nisab. Nisab kemarin berapa? Masih ingat? 84 gram. Ya. 84 gram untuk emas. Untuk perak berapa? Ya. Untuk perak itu sekitar, di sini sebutkan berapa ini? Wes padha lali nih biasanya ini. Kalau anu itu 84 graman ya. 84 gram kalau emasnya. Perak ini jarang. Kalau nggak salah, saya ingat 580-an gram untuk perak. Karena perak lebih murah jauh daripada emas. Emas sekarang harganya sudah masya Allah ya 900-an ya. 900 ya nih. Saya tuh agak getun kemarin kok menjualnya kecepatan ya. Masih harga 600 atau 700 kemarin. Getun ya. Sekarang harganya hampir mencapai 1 juta ya. Ya, karena lebih mahal emas. Makanya cuma 84 gram. Kalau perak 588 gram. Tuh, nisabnya. Jadi kita temukan harta karun bentuknya emas dan perak mencapai nisab. Oh, saya nemunya emas. Ditimbang berapa? Waduh, ini lebih dari 84 gram. Maka jelas itu sudah sampai nih nisab. Tapi kalau masih di bawah itu belum sampai nih nisab. Nah, ini yang paling penting. Yang paling penting, 2 penting yang terakhir. 2 hal penting yang perlu diketahui juga. Apa? Ayyakuna min dafinil jahiliyah wa hum man qabla bi'atsati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam samu bidzalika likathrati jahalatihim. Syarat yang ketiga, harta karun yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta karun tersebut itu tertimbun pada masa hitungannya sebelum diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Nah, harta karunnya itu di masa jahiliyah. Dihitung-hitung masa jahiliyah berarti masa mungkin kerajaan-kerajaan itu nggih. Kalau di Indonesia ya, hitungannya ya. Kalau di Indonesia hitungannya itu zaman-zaman kerajaan dulu tuh loh, Mataram, Majapahit. Ya. Itu berapa ratus tahun yang lalu itu? Sampai 1400-an lebih ada? Kerajaan-kerajaan itu saya enggak apati ngrungokno sejarah biyen, Pak. Jadi enggak ngerti tentang kerajaan Mataram, Majapahit apa iku ya. Di zaman itulah, zaman kerajaan kalau di Indonesia. Kalau di Arab enak hitungannya adalah zaman jahiliyah. Jadi sebelum dibiasah atau sebelum diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Jadi tertimbunnya kan gini. Nah, ini kan kembali kepada Pak Hadi. Setiap harta, setiap emas atau barang itu pasti kan ada capnya, ada toknya, tahun kapan pembuatannya. Itulah cara mengetahuinya. Atau enggak di sekitarnya ada apa? Semisal
Kalau di Indonesia tertimbun bareng candi misalnya. Ya. Candi apa ini? Wah, dilihat apa yang perlu kita lihat? Prasastinya. Ya, prasastinya dilihat. Ada kan prasasti ono tulisannya di situ. Yang tahu ya arkeolog. Yang tahu, kita nggak bisa tahu. Kita menemukan toh. Yang kita tanyakan bisa tanyakan. Tapi kalau yang bisa yang ahli adalah mereka para arkeolog untuk melihat ini barang ini berapa tahun umurnya gitu loh. Berapa tahun umurnya. Tuh. Jadi syarat yang ketiga adalah barangnya itu tertimbun sejak zaman jahiliyah atau mungkin zaman kerajaan. Kalau di Indonesia ini masih zaman kerajaan. Jauh. Kerajaan Mataram itu golongannya kerajaan Hindu Buddha itu sebelum masuk kerajaan Islam ya. Iya. Hah? Mataram Hindu dan Mataram Islam. Oh. Kalau Mataram Hindu ya sebelum Nabi Muhammad lahir. Ya berarti kan Mataram Hindu nggih. Ya, berarti Mataram Hindu. Zaman Mataram Hindu. Soalnya seingat saya itu urutannya Hindu Buddha dulu, baru Hindu dulu ya. Hindu dulu masuk, terus habis itu Buddha masuk. Buddha nggih. Hindu dulu terus Buddha masuk, baru Islam masuk ya. Berarti benar bahwasanya kalau memang itu hartanya hitungannya kalau di Indonesia di zaman itu tadi kerajaan Hindu tadi. Nah, kerajaan Islam itu masih belum sudah hitungannya wis dipisah Nabi ya. Berarti Majapahit itu Majapahit abad ketiga. Abad ketiga, ya benar berarti. 300-an. Benar berarti. Zaman kerajaan Hindu, nemu keris misalnya, kerisnya berlapis emas. Atau kerisnya tapi kalau keris dari emas nggak ada ya. Ada. Seingat saya keris-keris zaman dulu, zaman nenek moyang empu-empu dulu itu dari batu meteor tuh biasa. Ya memang ada yang Sing buat apa namanya? Gak seluruhnya emas tapi Sebagian. pamornya itu loh, seperti itu derajat itu jadi kertip-kertipnya itu. Iya. Nemu gelas emas zamannya Mataram Hindu, zamannya kerajaan Hindu dulu, maka ya dihitung itu adalah rikaz. Kalau sampai 84 gram, maka wajib zakat. Yang terakhir, yang paling penting juga apa? Ayyujada, ya, fi mawatin au fi milkin fa ahyahu wajiduhu. Nemunya di tempat atau tanah yang tidak ada pemiliknya. Oke. Atau ada pemiliknya dan dia yang menghidupkannya atau wis punya kita, tanahnya kita. Nenek moyang kita dari dulu ya, ini tanah warisan dari dulu, ini tanah ini adalah tanah warisan dari dulu. Berarti sudah zaman dulu ini tanah adalah milik keluarga besar saya. Maka itu dikatakan kalau di situ saya menemukan emas atau menemukan harta karun berupa emas dan perak, maka emas dan perak itu kalau sampai nisab dilihat juga sejak zaman kerajaan Hindu misalnya, maka wajib zakat. Ditemukannya di tanah miliknya, yang mana tanah itu memang sejak zaman nenek moyangnya itu sudah jadi warisan. Bukan kita beli dari orang lain. Nah ini beda. Ngaten lho. Jadi nggak kehitung, nggak masuk ke syarat ini. Soalnya di sini sebutkan au fi milkin fa ahyahu wajiduhu. Atau tanah yang sudah dimiliki, tapi kepemilikan tadi itu sudah sejak zaman dulu, sejak zaman kakek-kakeknya dulu. Seperti itu. Hanya kalau berpindah tangan berarti tanah itu bukan tanah warisan. Intinya itu. Atau ditemukan yang tidak ada pemiliknya, tengah hutan, negara itu cuma mengaku ya, tidak ada pemiliknya, fahyahu, tidak ada pemiliknya, maka disitulah
dia berhak untuk mengambil itu harta karun, kemudian kalau memang sampai nisab dikeluarkan zakat. Berapa yang dikeluarkan? Al-khumus halan, 1/5-nya, dan itu langsung, tidak nunggu setahun. Kalau masih perak yang sebelum-sebelumnya kan nunggu setahun hol. Ini enggak. Ini seketika itu nemu langsung dikeluarkan zakatnya. Berapa? 1/5. Dapatnya 100 gram, dihitung, kemudian sudah mencapai syarat semuanya tadi, maka yang dikeluarkan 1/4-nya, 1/5-nya. Berarti 1/5-nya 5% nggih. 20% ya? Wah, 20%. Ya, 20%. Jadi enggak melok duwe, Pak, melok nemu ya. Kate gak gelem rugi. Ya. Kalau 5% berarti 1/5 berarti 20%. Nemunya 100 gram, maka yang dikeluarkan 20 gram. Tinggal dihitung aja. Sekarang emas 900 gram berarti 100 18 juta ya. Ya, 18 juta. Dijual itu barangnya, kemudian hasilnya berapa? 18 juta keluarkan untuk zakat. Kalau memang bentuknya satu, kayak kemarin ya, bentuknya satu, ya dijual semua, kemudian dikeluarkan zakatnya. Tapi lah bentuknya banyak dihitung. Nah, nemunya nggak satu tok, nemunya banyak sak kotak. Ya, satu kotak dibuka jebret, wah, langsung sugih dadak. Maka 20%-nya berapa? Yaitu dihitung, 20% dihitung. Wah, ini ada sekitar, misalnya emasnya bentuknya batangan, tapi zamannya Hindu gak ada batangannya. Ada bentuknya batangan. Zaman Hindu malah batangannya gak sempurna. Iya, belum bisa bikin cetakan ya. Ada, wah, enak gila. Bahas masalah apa? Harta karun ini ada Pak Hadi, wes istimewa, cocok. Hah? Pernah dapat emas? Oh teman. Wah jenengan lek dapat itu ya sudah Pak, nggak ke masjid. Sugih Pak, sibuk sudah. Sugih dadak. Nah itu harta karun. Ya, jadi dikeluarkan 20. Jadi kalau misalnya satu kotak bentuknya macam-macam, ada cincin, gelas dan lain sebagainya, dilihat hitungannya 20% itu berapa gram. Misal nemuin 200 gram, maka 20%-nya berarti adalah 40. Ya, 40 gram. Jadi dihitung, dia langsung ditimbang, 40 gram ditimbang langsung dikeluarkan zakatnya. Langsung bentuknya emas itu boleh langsung dikeluarkan zakatnya. Yang berikutnya, yang terakhir dari zakat harta jenisnya adalah ma'din. Ma'din ini, ma'din ini bisa kita artikan ini, ma yastakhriju min makanin khalaqahullahu ta'ala fihi wa yusamma makanuhu ma'dinan aidan. Yani sesuatu yang keluar dari tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalamnya. Ya, ini maksudnya ma'din ini adalah hasil tambang. Ya. Hasil tambang. Jelas. Hasil tambang ini ya, misalnya kita punya duit gunung ya. Duit gunung, atau kita punya freeport itu disewa ya, bentuknya nyewa ya freeport itu nggih. Bagi hasil. Enggak, maksudnya dari luar sana nyewa, terus bagi hasil gitu ya. Miliknya nggak ada yang memiliki freeport ya, maksudnya nggak ada yang memiliki tanah itu nggih. Tapi punyanya pemerintah ya. Nah, ya. Tapi kadang ada orang yang tambang-tambang, katanya sih mereka yang tambang-tambang individu. Loh, sisa cepet mana bahas emas perak nggak kerasa bisa. Kalau individu ya mungkin hanya satu desa gini saja. Iya, saya pernah nemukan itu orang dulang emas ya di kali itu. Itu termasuk hasil tambang itu ya, dulang emas, tapi nggak sampai
84 gram ini nggak sampai, sing duwe vipot itu loh yang perlu zakat. Nah itu. Ayakuna syaratnya ada dua, hendaknya emas dan perak, tetap emas dan perak. Tapi kalau bentuknya tambangnya itu tambang permata, batu mulia dan lain sebagainya enggak. Wa yakuna nisab, hendaknya itu 1 nisab. Nisab sudah jelas nih, sudah sampai nisab. Yang terakhir zakatuhu rubu usyur. Yang dikeluarkan zakatnya cuma 2,5%. Jadi kalau rikas harta karun itu 1/5, tapi kalau hasil tambang itu karena dia ada usaha di situ dan juga ada kepemilikan di situ, yang dikeluarkan cuma rubu usyur, yang dikeluarkan hanya 2,5%. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ini adil ya. Adil di sini gini loh. Kalau itu ada kepemilikan dari kita, kita cuma disuruh mengeluarkan sedikit. Tapi kalau itu barang temuan yang kita dari awal nggak memiliki, cuma nemu, itu sudah mengeluarkan banyak. Ya. Subhanallah, adil Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya ini. Wes ya, nggak kerasa sudah isya. Insya Allah setelahnya itu kita bahas. Nah, sudah selesai zakat, ini masuk puasa sebenarnya setelah ini. Masuk puasa. Wallahu a'lam bishawab.